نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah sidang jamaah salat asar yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya-Allah kita akan adab dalam bersedekah. Di pertemuan yang lalu, pembahasan kita yang terakhir adalah di antara adab bersedekah, yaitu hendaknya kita mendahulukan lebih dahulu orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bersedekah, yaitu dahulukan dulu keluarga, terutama ayah, ibu, anak, istri. Itu sedekah yang paling utama. Jadi dahulukan dulu mereka, baru sedekah itu keluar. Kemudian kalau mereka telah diberikan, barulah sedekah itu diberikan kepada kerabat. Jadi adabnya setelah keluarga terdekat, baru kerabat. Nah, di situ baru berlaku kepada orang-orang yang tidak wajib kita tanggung nafkahnya, adik-adik kita, mungkin keponakan kita, atau sepupu-sepupu kita. Tapi mereka tetap lebih utama dibandingkan orang-orang dari yang tidak berhubungan darah dengan kita. Karena bersedekah kepada keluarga, bersedekah kepada orang yang punya hubungan rahim, kerabat. Yang pertama, pahala menyambung silaturahim. Jadi lebih utama kepada yang punya hubungan kerabat. Nah, barulah kemudian adab berikutnya dalam bersedekah, baru kita bersedekah kepada orang-orang di luar kerabat, yaitu yang paling diutamakan adalah yang paling dekat dengan rumah kita, yaitu tetangga kita. Jadi sedekah dulu kalau dibandingkan mana yang lebih utama, orang miskin merah di samping rumah. Yang lebih utama adalah orang miskin di samping rumah. Apalagi yang di lampu merah, kadang-kadang kita curiga apakah betul-betul miskin atau tidak. Tapi kalau yang di samping rumah, kita sudah lihat keadaan dia hari-hari, pasti kita tahu dia sebenarnya miskin atau pura-pura miskin. Kalau yang di lampu merah, kadang-kadang nampaknya saja casingnya miskin, casing miskin, padahal sedang melakukan sebuah pekerjaan. Dan ini banyak bukti. Saya pernah mengatakan bahawa salah satu dari saudara kita jamaah juga itu punya toko di salah satu tempat di ujung Kota Lok Semawe. Banyak pengemis yang menukarkan uang receh ke beliau. Jadi hampir nanti beberapa pagi datang ke beliau menukarkan uang receh. Artinya di tangan pengemis itu uang-uang recehan mau ditukarkan menjadi uang genap. Nah, berapa rata-rata pengemis itu menukarnya? Ini kata beliau, ini ahli salat. Saya tidak sebutkan orangnya, takut nanti bapa datang ke tokonya. Tapi kalau saya sebutkan di antara bapa pasti kenal. Nah, beliau
menceritakan bahawa itu pengemis itu menukarkan uang recehan. Pengemis Lok Semawe, Pak, sekitaran Lok Semawe. Rata-rata setiap hari itu 200,000 rupiah. Setiap hari menukarkan uang receh 200,000 rupiah dari hasil mengemis. Kita gaji kita berapa, Pak? Gaji kita 2,5 juta. Pengemis kerja tiap hari. Kalau satu hari 200,000 berarti sekitaran 6 juta per bulan. Potong masa lembur, potong kredit sana sini, paling kurang sedikit. Jadi makanya yang diawalkan setelah selesai kerabat adalah miskin, anak yatim, fakir yang menjadi tetangga kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa melalui Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan Jibril alaihi salam setiap kali menyampaikan wahyu berbeda-beda, ayat yang diturunkan berbeda-beda. Tapi ada satu kalimat yang sama yang selalu disebutkan oleh Jibril. Apa dia? Disuruh berbuat baik dengan tetangga. Sampai Rasulullah mengatakan seakan-akan saking seringnya Jibril menasihatiku setiap kali turun wahyu, Jibril selalu mengatakan berbuat baiklah dengan tetangga. Saking seringnya aku mengira, kata Rasulullah, seakan-akan kalau aku meninggal maka ahli warisku adalah tetangga. Seakan-akan begitu. Makanya orang yang paling mulia salah satunya adalah orang yang berbaik-baik dengan tetangganya. Apalagi kalau tetangganya memang orang-orang miskin, maka utamakan dulu tetangga. Dan dari tetangga mana yang lebih utama? Aisyah juga menyebutkan dalam salah satu hadisnya, waktu bertanya ke Rasulullah tentang siapa duluan yang hendaknya dia beri hadiah, Rasulullah menjawab, man bu minki baban, yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Jadi yang mana yang lebih utama? Yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Jadi kalau dalam satu komplek ada sekitar 70 kakak, yang harus kita berikan lebih dahulu dari sedekah kita pintu di samping rumah kita. Ada yang bilang, samping rumah saya gudang, Ustaz. Ya maksudnya di samping gudang itu lagi kalau begitu. Oh Ustaz, samping rumah saya rumah kosong, ya cari semua sampingnya lagi. Yang paling dekat, kemudian terus. Jadi yang sampai kita memberikan sesuatu kepada tetangga, mati pemandangan waktu kita jalan-jalan memberikannya. Jadi tetangga yang samping pintu selalu mengatakannya kau hojak lo malam. Nyanyi hokai me, bawa mamplamnya hokai me, oh ya Allah. Ke kita enggak pernah sampai mangga, selalu ke orang sampai. Jangan sampai begitu. Jadi jemaah melakukan Allah, Rasulullah berkata dalam hadis surat Muslim, kepada Abu Zar, ya Abu Zar, kata Rasulullah, wahai Abu Zar, iza tabakhta maraqan, kalau engkau sedang memasak kuah atau lauk, fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, perbanyaklah kuahnya lalu berbagilah dengan tetanggamu. Perbanyaklah kuahnya lalu berbagilah dengan tetanggamu. Ini menunjukkan apa? Kita disuruh bersedekah hanya dengan memperbanyak kuah. Dia maksud memperbanyak kuah, jumlah keseluruhannya diperbanyak. Bapak siram kuahnya saja, bumbu enggak nambah-nambah, terus berair. Lalu kita kasih ke tetangga. Saya yakin tetangga trauma mendapatkan kuah kita, enggak ada rasa apa-apa, airnya yang bertambah, sayurnya cuma itu saja. Jadi intinya perbanyak lauk ke tetangga. Subhanallah, orang ini benar-benar orang-orang yang mengikuti nabinya. Karena Nabi adalah orang yang menyuruh dan melaksanakan tentang berbuat baik, terutama di saat memberi kepada tetangga. Baik, setelah itu, setelah tetangga mendapatkan sedekah kita, barulah ke orang-orang yang di luar komplek. Itu silahkan cari kemana saja. Tapi urutan ini di saat kita memang bisa mengurutkan.
Tapi seandainya kita tangga belum kita kasih, lalu kita temukan ada orang datang ke rumah memohon sesuatu, bukan bermakna kita harus mengatakan bukan begitu. Berikan saja kalau memang sudah orang itu datang dan membutuhkan. Jadi ini urutannya yang lebih utama. Bukan bermakna tidak boleh orang luar dulu. Ya, boleh, tapi lebih utama kalau kita bisa mengatur, utamakan sesuai dengan aturan yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya, adab berikutnya dari urusan bersedekah, yaitu seandainya kita dihadapkan pilihan, kalau kita tidak mampu berjihad fi sabilillah, maka berikanlah sedekah kepada orang yang berjihad, maka pahalanya sama Bapak Ibu maka Allah. Kalau kita tidak mampu keluar badan kita untuk berperang menegakkan agama Allah, memberikan bekal kepada orang yang mau berperang, pahalanya sama. Dengan syarat kita tidak mampu karena terhalang, dan halangan itu datang dari Allah, betul-betul mudarat. Dan ini saya dapatkan beberapa hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menyebutkan tentang masalah ini, tentang kalau tidak mampu berbuat amalan yang orang itu lakukan, berikan bekal untuknya, maka amalan dia, pahalanya sama dengan orang yang memberi bekal. Salah satu hadisnya yang saya kutip, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dinukil di dalam oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah berkata, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang membekali atau mempersiapkan bekal kepada orang yang berjihad fi sabilillah faqad ghaza, maka dia dihitung seperti sudah berjihad. Jadi dia butuh apa? Kuda. Kalau dulu kuda, kemudian perisai atau baju besi, busur panah, dan perbekalan, akan bekal kepada orang yang mau berperang di saat kita tidak mampu atau terhalang untuk berperang. Datangnya dari Allah, apakah sakit, ataukah terlalu tua, atau kita punya orang tua yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena orang kalau mau berjihad fi sabilillah, ketika datang ke Rasulullah, bolehkah ibumu? Masih ya Rasulullah. Engkau masih punya ayahmu? Masih ya Rasulullah. Apakah mereka sudah tua? Benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, pulanglah, berjihadlah untuk ibu dan ayahmu. Artinya peliharalah ayah dan ibumu, tidak usah ikut perang bersama kami. Karena memelihara ayah dan ibu itu termasuk salah satu jihad fisabilillah yang Rasulullah menganggap uzur. Dalam hadis yang lain, ada beberapa hadis yang menyebutkan itu. Dalam hadis yang lain, salah seorang bertanya ke Rasulullah, bolehkah aku ikut perang bersamamu ya Rasulullah? Tapi orang tuaku menangis, tidak mengizinkanku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, pulanglah, jangan buat orang tuamu menangis. Artinya tidak usah ikut perang, peliharalah orang tuamu. Nah, ini uzur, kita punya tanggungan yang tidak bisa kita lepaskan sehingga tidak bisa ikut perang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pahala sempurna seperti orang berperang tersebut? Beri pada mereka. Dan Rasulullah menyambung, waman ghaziyan fi sabilillah bi khair faqad ghaza. Dan barang siapa yang menanggung keluarga orang yang berperang, maka dia pun terhitung seperti telah berperang. Tadi memberikan bekal. Jalan kedua, menanggung kebutuhan keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang ikut perang. Rasulullah mengatakan, dia suaminya pergi, lalu kita mengatakan kepada orang itu, pergilah, anak istrimu, orang tuamu, aku yang akan menafkahinya selama engkau tidak ada, aku yang akan menanggung nafkahnya.
maka semua pengorbanan kita menanggung nafkah dari keluarga, dari orang yang diajak berperang oleh Nabi, artinya dalam kondisi apapun, maka sama pahalanya seperti berperang. Ini sedekah ini lebih tetangga. Jadi kalau ada orang yang memang membutuhkan bekal, kita pun tidak bisa ikut, maka sama hukumnya dengan ikut berperang, hanya dengan bersedekah. Bersedekah apa yang bisa kita beri kepada orang tersebut. Tapi syaratnya jemaah melakukan Allah, datang uzur dari Allah. Jadi kalau masa Nabi marah kepada mereka yang kuat, orang tua ada yang jaga yang lain, apakah ada anak perempuan, anak laki-laki yang lain. Jadi Nabi dari satu keluarga, kalau ada 7, Nabi suruh ikut perang sekitar orang. Tapi kalau tidak ada uzur, maka Nabi karena menghukumi orang tersebut sebagai munafik. Maka pernah dulu dalam perang Ahzab, ya kalau saya tidak salah perang Ahzab, diceritakan bahawa Nabi pernah melakukan pemisahan, tidak mau bicara. Nabi pernah tidak mau berinteraksi dengan 3 orang yang sengaja tidak ikut perang. Salasatul ladzina khulifu, kata Allah dalam Al-Quran. Ada 3 orang yang sengaja tidak ikut perang, pulang, Nabi marah kepada mereka, lalu Nabi tidak mau bicara, dan semua sahabat tidak mau bicara. Gara-gara Nabi tidak mau bicara, semua sahabat tidak mau bicara, sampai akhirnya mereka menangis kepada Allah. Akhirnya diturunkan pintu kemaafan dari Allah. Mereka taubat, lalu Allah memberitahu ke Nabi bahawa mereka telah taubat. Disitulah Nabi baru kembali berbicara ke mereka. Jadi Nabi marah kalau kita punya kewajiban membela agama, tapi kita sengaja tidak membela agama. Bapak Ibu, sedikit saya menyimpang dari pembahasan sedekah. Kalau kita tidak bertindak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akibat pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencap kita sebagai munafik. Yang kedua, efek daripada kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jadi kita tidak mau membela kebaikan, tidak mau mencegah kemungkaran, nanti dosanya, balanya kita tanggung semuanya. Jadi hanya karena beberapa orang saja tidak mau mengikut, ketika melihat kemungkaran dia diam saja. Kemungkaran, ketika Allah turunkan bala, yang merasakan bala itu adalah semuanya. Yang membunuh unta Nabi Saleh itu satu orang. Yang membunuh unta Nabi Saleh orang, yaitu unta yang keluar dari balik batu, unta yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau para ulama mencatat dalam beberapa kitab, ada beberapa makhluk Allah yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nabi Adam, Hawa alaihi wassalam, kemudian untanya Nabi Saleh, lalu kemudian ularnya Nabi Musa. Muncul begitu saja. Nabi Musa ketika lempar ular, muncul begitu saja, tidak melalui peranakan. Unta Nabi Saleh waktu diminta mukjizat, nampakkan mukjizat. Kalau engkau Nabi, nampakkan kepada kami. Kata Nabi Saleh, okey, baiklah, lihatlah. Kata, dengan izin Allah akan keluar unta dari, tidak tahu mana ayahnya, mana ibunya. Jadi yang bunuh unta Nabi Saleh satu, yang melakukan rekayasa makar 9. Rekayasa untuk membunuh itu 9 orang, yang bertindak 1 orang. Ketika Allah beri bala, apa beri bala ke 1 dan 9 orang ini saja? Tidak, habis mandum sabuhnya. Yang lain diam saja. Tapi diam saja. Mereka mengatakan, ya itu urusan mereka lah.
Mana ada urusan dengan kita. Melihat kemungkaran, waktu diberi bala oleh Allah, semua kita kena. Maka bersyukurlah kepada mereka yang selalu berani menegakkan kemungkaran. Tidak ada lagi yang membahas masalah zina. Tidak ada lagi yang mendesak-desak pemerintah untuk mengatakan bahawa harus semua konvensional harus tutup, ganti dengan bank syariah. Tidak ada lagi yang bicara itu. Maka tunggu bala habis mandu. Makanya bersyukurlah kalau ada di antara semua pejabat pemerintah 1-2 orang saja yang berani-berani. Itu sudah cukup untuk mengawal bahawa kita insya-Allah ditunda azab kepada kita. Maka kita kadang-kadang marah kepada kelompok-kelompok yang kadang-kadang bertindak untuk menghancurkan. Dia berani razia supaya orang tidak pakai baju ketat. Kita marah, padahal mereka lah yang menghadang bala. Gara-gara mereka lah azab tidak turun. Tidak semua orang dapat. Enggak semua orang berani bicara masalah riba, masalah zina. Kenapa? Bagaimana dia berani bicara masalah riba? Dia sendiri salah satu nasabah riba. Tidak semua ustaz, tidak semua tengku berani bertindak langsung ke lapangan. Di atas mimbar okey, masya-Allah, tangan tergenggam, jihad fi sabilillah. Keluar dari masjid berani ke kedai kopi mengajak orang yang tidak solat? Tidak berani. Ada yang berani ikut minum kopi di sana. Maka Pak, perlu mental untuk menegakkan amar ma'ruf. Jadi intinya bahawa kalau kita tidak mampu berjuang menegakkan amar ma'ruf, beri bekal kepada orang yang berjuang. Kasih bekal, bukan ditangkap-tangkap. Dikasih bekal. Bagus. Kalian pokoknya langsung lanjut saja. Semua makanan saya tanggung selama kalian berjuang. Pokoknya anak-anak saya beri beasiswa. Berjuang saja. Saya sudah tidak mampu lagi. Itu dapat pahala perjuangan yang mereka lakukan. Jadi begitu juga apabila Allah, kalau kita tidak mampu memberi pengajian ke orang lain, kita tidak bisa memberikan pelajaran Iqra kepada orang, apa yang bisa kita lakukan? Beri bekal kepada orang yang bisa mengaji. Kita enggak bisa mengajar, kasih bekal, cari guru, lalu kasihlah sedekah untuknya. Artinya kita dalam satu komplek kita katakan, saya memang enggak bisa mengaji, umur dah 60, Iqra 1 enggak lulus, saya tahu diri, katanya. Jangankan Iqra 1, Iqra pun dia enggak kenal. Dia cuma dengar orang bilang Iqra 1, Iqra 1, Iqra 1. Dia enggak kenal. Tapi Masya Allah, dia tahu dirinya punya kelemahan di bidang itu. Tapi dia sewa guru. Dia sewa guru, dia bilang kasih ngaji di kompleks saya. Saya yang akan berikan gaji untukmu per bulan. Pahalanya sama dengan setiap kalimat yang diajarkan oleh guru ngaji itu. Kenapa? Hadis Nabi menyebutkan yang tidak mampu berperang, berikan sedekah kepada atau berikan bekal kepada orang berperang. Pahalanya sama, kata Rasulullah. Ini yang kadang-kadang kita melewatkan, Pak. Salah satu sahabat Syafi'i, Imam Syafi'i, saya lupa nama beliau. Imam Syafi'i itu mengaji juga bersama satu alumni dengan beberapa orang. Sahabat beliau ada yang tidak mampu seperti Imam Syafi'i. Kita kan dalam ruangan, dalam lokal saja kan macam-macam model kita, Pak. Ada yang ranking 1, ada yang ranking 41. Yang ranking 41 ni enggak bisa, sama sekali enggak nangkap. Disuruh hafal 1 ayat bisa berkeringat, 2 ayat pingsan. Imam Syafi'i begitu mudahnya melahap semua pelajaran. Sampai pengakuan dari sahabat beliau bahawa kalau Imam Syafi'i berjalan di pasar terpaksa tutup telinga. Kadang-kadang ditutup telinga. Kenapa? Takut terhafal semua apa yang dipercakapkan di pasar. Saking kuatnya ingatan beliau. Makanya Muwatta Imam Malik beliau bisa hafal dan hanya dalam hitungan beberapa minggu. Ada yang mengatakan bahkan hitungan berapa hari. Begitu mudahnya. 7 tahun sudah lengkap Al-Quran. Ada yang mengatakan 9 tahun. Nah, sahabat Imam Syafi'i tahu dirinya tidak mampu lagi. Tidak bisa, Allah enggak beri otak seperti Imam Syafi'i. Apa yang beliau lakukan? Beliau berkata, teruslah wahai Syafi'i, wahai Idris, Muhammad Idris sama aslinya, wahai Idris, teruskanlah engkau. Aku tidak mampu sepertimu. Teruslah engkau belajar dan dakwahkan pelajaranmu. Aku akan berdagang dan hasil perdaganganku setengah kuberikan untukmu.
Jadi dia mengambil jalan lain menuju ke surga. Imam Syafi'i mengambil jalan karena ilmunya, sahabatnya mengambil jalan lain untuk mendapatkan kemuliaan yang sama. Maka kita Bapak Ibu melakukan Allah banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada bunyi-bunyi mic di belakang saya. Sebentar lagi ya, satu lagi terakhir. Ini sudah saya setting harus habis hari ini. Sudah, jadi itu adab bersedekah, beri sedekah untuk menjadi bekal. Nah, kemudian yang terakhir, adab yang terakhir ini sengaja di hujung, yaitu adamu ibtal as-sadaqah bil manni wal adza. Kalau sudah bersedekah, jangan batalkan sedekahmu dengan dua perkara. Yang pertama bil manni, yaitu menyebut-nyebut kembali pemberianmu, ya. Jadi menyebut-nyebut kembali diiringi dengan niat memang ingin membangga-banggakan amalnya. Dan biasanya kita paling suka menyebut tentang kebaikan kita kapan? Di saat kita sedang emosi, di waktu orang merendahkan kita. Jadi misal dia mengatakan, "Hai, idronena," kata orang, "kamu tu sudah tinggal begitu lama di sini, di Lancang Garam ini, membacut anak kajuknya sedekah ke masjid." Dia enggak tahu kita memang sebenarnya banyak kita kasih ke masjid. Tapi dia enggak tahu karena dia enggak pernah lihat kita, karena kita enggak pernah menampakkan. Sebenarnya lebih sedekah kita. Tapi karena dipancing begitu, kita naik. Maka hati-hatilah dengan syaitan. Lalu kita mengatakan bahawa itu untuk kamu tahu 1000 sak semen itu sudah bertipe di masjid ini dari saya. Dari saya. Itu belum saya bilang yang lain, belum bungkus nasi, belum macam-macam. Itu kanji untuk buka puasa. Kalau bukan dari saya, anak sojuk kan. Contoh barang, Pak. Ini jangan tersinggung yang beri kanji ni, Pak. Ini contoh barang saja. Kita mulailah hanya karena dipancing emosi, syaitan memang itu jembatannya. Jadi kita ini kadang-kadang berusaha nutup amal, tapi begitu dipancing keluar memuji-muji diri. Ada anak yatim yang dulu kita pelihara, enggak pernah balik ke rumah. Habis kuliah enggak pernah balik ke rumah. Lalu mulailah kita terpancing. Begitu ketemu sekali, kita katakan bahwa kamu dulu yang pelihara kamu saya. Sekarang ke rumah pun kamu tidak mau pergi. Itu yang bayar SPP kamu siapa? Yang hidupkan kamu siapa? Habis mulai bil manni. Semenjak menyebut-nyebut itu, maka berapa puluh juta telah kita keluarkan. Allah hapus sekaligus. Allah hapus sekaligus. Dan semoga masuk surga dengan sedekah kita. Saya pernah pelihara anak yatim, saya pernah bangun masjid. Padahal begitu kita menyebutnya dengan niat memang ingin membanggakannya, Allah hapuskan sekaligus semuanya. Tidak ada lagi dalam catatan amal. Itu amalan pertama, pembatal pahala sedekah. Yang kedua, wal adza, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, yaitu sambil memberi sedekah sambil menyakiti orang yang menerima sedekah. Kita kasih nih kepada ini untuk hari raya 200,000. Jaga-jaga diri. Nyan baik dia le rumah long nyo kasih nyo 3. Kita kasih, Pak, tapi kita sakiti. Atau kita bilang, ni 200,000, tahu-tahu diri yang bro di rumah saya, di depan rumah saya, sekali-sekali ambil, jangan lewat-lewat aja. Ini ambil 200,000 ni. Ini bahasa menyakiti, batal pahala sedekah, hilang pahalanya. Kalau beri ikhlas, jangan bilang apa-apa. Nah, baik. Sebelum mic berbunyi di samping saya berhenti lebih dahulu. Hari ini enggak ada Ustaz Farur. Masya Allah. Pasti sudah dipesankan oleh Ustaz Farur, Pak. Jaga-jaga. 15 menit sekolah habis, tok-tok. Pasti begitu. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Silahkan kalau ada ingin yang dipertajam dengan pertanyaan. Baik, para jemaah semua. Alhamdulillah Ustaz sudah menghadiri materi pengajian pada sore hari ini, yaitu adab-adab bersedekah. Mungkin Ustaz berikan langsung seperti Ustaz sampaikan tadi, terutama kita bersedekah untuk keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita, baik orang tua kita atau adik ataupun abang kita.
kemudian tetangga kita, baik kiri maupun kanan. Ustaz, kami ingin bertanya, ada tetangga kita yang sebelah kanan alhamdulillah apa yang kita kasih dia terima dengan ikhlas. Kemudian yang jalur kiri memang sesuai dengan jalur kiri. Apapun yang kita buat, dia selalu memakai langsung aman. Apapun yang kita kasih tidak ada sempurna, macam ada yang itu bagaimana Ustaz kita mengerti yang kita kasih kiri dengan memakai langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Nasir tadi, kita memberikan sesuatu kepada tetangga tapi tidak dihargai, ya Pak ya. Nah, waktu kita memberi kepada orang lain, masalah penghargaan orang itu kepada kita itu bukan urusan kita. Artinya dihargai atau tidak, kalau sudah memberi maka pahalanya sempurna di sisi Allah. Walaupun orang yang menerima kadang-kadang meremehkan, atau kadang-kadang dia ada sedikit unsur menyindir, dia mengatakan kok cuma ini, atau hanyo lagi nyo nujuk gelung. Itu urusan dia. Artinya dia telah melakukan satu dosa. Karena ada hadis Nabi, saya tidak hafal lagi matan hadisnya. Rasulullah mengatakan, janganlah engkau menolak pemberian tetanggamu walaupun hanya dengan satu pemberiannya hanya satu tulang. Hanya satu tulang yang dia masakkan, jangan engkau tolak pemberiannya. Menolak hadiah hukumnya makruh. Karena kenapa? Menyakiti perasaan orang yang memberi. Sekecil-kecil apapun pemberian, terima. Maka saya tidak pernah nolak hadiah. Cuma sayangnya hadiah enggak ada aja apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang keadaan kita kadang-kadang begini, Pak. Saya pernah satu pengalaman pribadi ini, Pak. Saya berikan sesuatu kepada orang yang saya anggap layak mendapatkannya. Artinya beliau juga sering meminta-minta. Kebetulan hari itu yang saya bawakan untuk beliau adalah kuih dalam satu kotak. Satu kotak kuih lumayan banyak. Begitu saya kasih dengan plastik, mungkin beliau melihat bukan uang dan beliau tidak menebak apa isinya. Keluar kalimat dari orang ini, apa katanya? Menyonyo. Kata beliau, kalau ini kasih, nggak usah kasih ke saya. Beliau tidak buka isinya, padahal di dalamnya kuih mahal-mahal. Langsung ditolak. Jadi saya begitu dengar itu, ya saya tidak beri lagi karena beliau sudah dalam keadaan begitu. Tapi di saat itu ternyata di tempat lain beliau mengemis. Jadi mungkin karena merasa beliau ini kuih, ini mungkin apa, ini enggak penting. Intinya perbuatan seperti itu tidak baik. Sekecil apapun pemberian hadiah dari orang terima. Jadi jangan merasa hebat waktu kita mengatakan, saya mohon maaf ya, saya enggak terima sedekah, mohon maaf. Itu bukan hebat. Makanya coba baca urusan dalam bab akikah. Tidak ada satupun dalam bab akikah yang mengatakan berdosa kalau terima hadiah. Tidak ada.
Kalau sudah dibawa, terima. Kalau mau tidak dibawa, dari awal waktu ngundang akikah bilang, ini akikah, bawa diri saja, jangan bawa apa-apa. Tapi kalau dia datang, lalu dia datang dengan beras, datang dengan pisang, dia datang dengan apapun untuk anak kita, terima, jangan ditolak, karena akan menyakitkan perasaannya. Jadi jangan sampai tulak-tulak cerun. Jangan sampai hana lu terima. Kadang-kadang di depan orang ramai kita hana lu terima, sampai dia malu sekali untuk membawa pulang kembali apa yang dia beri. Nah, jadi masalah tetangga itu tidak menghargai pemberian kita, itu bukan urusan kita. Yang penting beri, kita sempurna pahala walaupun penerimaan macam-macam. Kemudian pertanyaan kedua dari Gure Luntuan, itu tentang Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan 2 kali khatam. Saya tidak pernah baca yang 2 kali khatam. Yang pernah saya baca dalam kitab Siyar Alamin Nubala, keterangan Imam Zahabi, salah satu ulama Syafi'i, mengatakan Imam Syafi'i 40 kali khatam. Karena kalau 2 kali khatam itu 60 kali khatam. Wallahu alam, mungkin ada dalam kitab yang lain, tapi saya belum pernah baca. Yang pernah saya dapatkan 40 kali khatam. Nah, wallahu alam, memang secara logika seperti tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Tapi ternyata keterangan ini dikuatkan oleh beberapa ulama Syafi'i yang lain. Kalau kita mau mencoba untuk berhusnudzan, artinya mungkin dilakukan. Imam Syafi'i sudah hafal Quran dari umur 7 atau 9 tahun dalam banyak keterangan. Orang yang sudah hafal Quran untuk menghabiskan 1 juz, ini pengalaman kalau kita mengulang dengan tartil. Jadi bacaannya bukan bacaan mujawad, bacaannya bacaan tartil, bang. Alif lam terus begini di bibir terusan 1 juz setengah jam. Kalau bacaan tartil dengan model begitu, Bismillahirrahmanirrahim, 1 juz bisa setengah jam. Tapi kalau lebih kuat daripada tartil, artinya lebih kurang daripada tartil lagi, dipercepat lagi bacaan, itu bisa sampai 20-25 menit selesai. Kemungkinan kalau kita berhusnudzan, Imam Syafi'i sambil melakukan berbagai kegiatan disambung dalam solatnya, dia bisa dapat 1 juz, sekitar 1 juz setengah dalam 1 hari. Besar, itu yang bisa kita husnudzankan. Tapi kita tidak tahu aslinya. Sebab ulama-ulama pun waktu menulis itu, saya yakin mereka tidak mungkin mereka berusaha berbohong dengan satu keterangan. Karena pesan para ulama dulu itu benar-benar di atas kejujuran mereka. Bahkan mereka ngutip pun tidak. Artinya mengutip copy paste pun mereka jarang melakukannya. Menulis kitab copy paste pun jarang melakukannya. Jadi benar-benar keluar yang mereka baca dan dapat. Wallahu alam. Begitu cuma yang bisa kita husnudzankan. Jadi kemungkinan beliau Imam Syafi'i dalam setiap kegiatan, mulai dari bangun terus-terusan mengulang sampai sambungan bacaan dalam salatnya, mungkin lagi dalam tarawihnya, sampai beliau hanya tidur sebentar dalam Ramadan, husnudzannya begitu, itu bisa dapat. Kemungkinan bisa dapat 1 setengah. 1 kali khatam setengah, maksud saya, bukan 1 juz setengah. 1 kali khatam setengah. Selain daripada itu, wallah, saya tidak tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Kemudian keterangan dari guru kita ini bahwa kita ini lebih takut kalau dipuji, tapi tidak takut untuk mencaci. Begitu Ustaz ya? Oh iya. Iya. Baik, memang itu sebuah sebuah hal fenomena. Kita lebih manusia dibandingkan takut kepada Allah. Kita lebih takut kepada fingerprint buatan manusia daripada janji bersama Allah. Buktinya salat subuh enggak banyak yang datang. Tapi begitu jam kerja penuh macet di jalan. Kenapa? Takut dikurangi 100,000. Dengan Allah, janji dengan Allah salat subuh datang ke masjid, dia tidak datang. Kalau dengan pimpinan, Masya Allah, takut sekali. Ada orang yang berdiri di hadapan Allah 5 menit goyang, nyamuk gigit, suruh ngepam di satu tempat, berjam-jam berdiri di pos, dedang Pak,
Teglang bahasa Indonesianya apa? Dedeng, teglang, berjam-jam digigit nyamuk tidak bergerak. Dengan Allah tidak sanggup. Jadi ini fenomena, begitulah. Dan bagaimana caranya menanamkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah memberi satu kata kunci dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Yang benar-benar mempunyai rasa takut ke Allah dari hamba-hambanya golongan orang berilmu. Al-ulama itu maksudnya golongan orang berilmu. Jadi kalau begitu, untuk menanamkan rasa takut maka perlu ilmu. Ilmu apa? Mengenal Allah. Pahami dulu siapa Allah. Tanamkan akidah kita ini semuanya nanti kembali ke Allah. Makanya kalimat Allah, wa ilaina turja'un, wa ilaina turja'un, kepada kamilah engkau kembali. Maksudnya kembali untuk apa? Tanggungjawab. Melakukan maksiat diterang-terangan atau sembunyi-sembunyi, wa ilaina turja'un, kepada kamilah engkau kembali, tanggungjawab. Jadi ilmu itu yang membuat kita takut. Ilmu mengenal Allah membuat kita takut. Jadi kita merasa ihsan, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Orang kalau sudah kenal Allah, dia merasa sifat ihsan pada dirinya. Dia yakin Allah melihatnya. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah melihatmu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dengan apapun yang engkau lakukan. Ilmu-ilmu ini kalau sudah nangkap, maka kita takut dengan Allah dimanapun. Kita tidak berani lagi untuk tidak masuk kantor tepat waktunya. Kita tidak berani lagi untuk tanda tangan 16 kali padahal cuma masuk 8 kali kalau dia dosen. Kita tidak berani lagi mengambil uang sertifikasi lalu kemudian tidak mengajar, hanya mengolah-ngolah saja. Tidak berani. Kenapa? Allah. Kita takut Allah melihat. Kita takut dengan ancaman Allah yang bernama neraka. Kenapa kita takut neraka? Karena kita yakin ada neraka. Kenapa kita yakin ada neraka? Iman. Disitulah akidah bermain. Jadi menanamkan rasa takut itu adalah tanamkan ilmu akidah. Akidahlah yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkat, Ustaz. Nanti para ulama dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab tentang sifat-sifat lebih panjang tentunya. Pertanyaan terakhir. Iya. Kalau kita sedekah ke masjid 50.000 beran. Tapi kalau ke mall Suzuya 50.000 itu kecil. Ini sifat yang dibangun oleh syaitan. Kenapa ke masjid beran? Karena kita melawan dua perkara, nafsu dan syaitan. Jadi dalam usaha memerangi dua perkara inilah kita kadang-kadang kalah. Jadi syaitan itu selalu mengiming-imingi kita dengan kemiskinan. Syaitan itu menakut-nakuti kita dengan fakir. Jadi dia mengatakan, ni kalau kita mau memberi ni, kalau kamu kasih sedekah, bagaimana anakmu? Kalau kamu sedekah SPP nanti belum bayar. Kalau kamu kasih sedekah itu nanti untuk belanja belum cukup. Begitu selalu yang dibuat oleh syaitan. Bekerja sama dengan nafsu. Cocok master dan server bersamaan, habislah kita. Makanya yang keluar ke masjid 1.000, 2.000. Tapi kalau belanja 100.000, 200.000. Nah, kenapa waktu di Suzuya tidak diganggu oleh syaitan? Kenapa waktu ke mall tidak diganggu? Karena memang menghabiskan harta bukan pada tempatnya, itu memang gaya syaitan. Ngapain dia ganggu? Malah dia beri semangat. Kapo habis laju. Itu apalagi kalau belanja, kamu nanti ada poinnya. Nanti kalau poin dah terkumpul sekitar 2.500 poin, bisa dapat rice cooker. Kau Ustaz tahu? Saya belum sampai poinnya. Jadi yang but jin cik memang dipanas-panasi. Ayo belanja banyak-banyak, ayo terus lanjutkan. Ketika dengan masjid tidak berani kasih. Ini kenapa syaitan menjatuhkan kita. Padahal ketika kata syaitan, ana bari'um mimma ta'malun, aku berlepas tangan dengan apa yang kau lakukan. Dulu kita create pelit yang ngajak syaitan. Waktu bertemu dengan syaitan yang ngajak itu di akhirat, syaitan itu mengatakan apa? Aku tidak tanggung jawab ya dengan apa yang kamu lakukan. Saya enggak tanggung jawab. Dia berlepas diri.
berlepas diri dari kita, padahal dulu dia yang mengajak-ngajak kita. Syaitan mungkin akan mengatakan, yang bangai cikkah, saya nggak nampak kok diikut-ikut. Berbuat baik itu paksa sedikit. Kan Rasulullah mengatakan, yang sudah kita bacakan hadisnya, sebaik-baiknya sedekah adalah wa anta sahihun syahih. Sebaik-baiknya sedekah engkau sehat dan engkau merasa berat mengeluarkannya. Merasa berat, maksudnya apa? Memang kita sifat kita merasa berat, maka perlu hantam nafsu itu. Kan berat nih, pilih uang 100 ribu, 50 ribu, 5 ribu, 10 ribu atau 1000, maka pasti hati merasa berat. Pasti yang kita pilih 1000. Paksa Pak, geser sedikit ke yang 50 ribu. Kalau bisa geser sedikit lagi yang ke 100 ribu. Tapi jangan semua isi dompet. Kenapa? Saya sudah pernah katakan, ingat-ingat kewajiban kita ada yang lain. Nah, jadi ini perlu sedikit melawan hawa nafsu. Makanya perang terhebat adalah perang melawan hawa nafsu. Baik. Waktu sudah selesai ya. Kita berpisah di sini. Saya tahu di antara bapak dan ibu tidak ada lagi pertanyaan. Maka kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu insya-Allah di sekali lagi masih ada Ustaz. Masih ada sekali lagi, mungkin nanti kita lihat bab yang baru yang sifatnya sekali bahas habis. Untuk hari ini semoga yang berhadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.